aduh takut dijudge. This Tapi is a safe kalau space. sama foreigner, kayaknya kalau sama Indonesia aku agak takut sama keluarganya tuh. Apa red flags yang harus diwaspadai ketika PDKT? Ya, yang pasti dari awal ngobrol udah kayak me gitu. Kayaknya maksudnya the ability to listen sih. Kayak menurut aku kayak semua kursus atau apa public speaking, how to talk, tapi kayak nggak pernah ada course kayak how to listen. Apa menurut kamu 3 tanda cowok yang punya provider mindset? Yang pertama punya pekerjaan ya. Pasti itu. Nggak pelit. Karena maksudnya dia punya mental provider, he's making let's say kayak good provider gitu. Tapi kalau pelit juga zong. Jadi kayak Bener. jadi nggak boleh pelit. Terus malah dia kesepian terus kayak mencari solusi di luar sana gitu. Aduh. Can I ask you something a bit more personal? Takut. Hi everyone, welcome to Pillow Talk with JC, where deep talk leads to real confessions. Thank you so much for being here. Of course. Aku excited banget bisa ngobrol bareng kamu. Dan topik hari ini pas banget ya, tentang asmara. Literally. Asmara in general kayak love gitu maksudnya, or like asmara as my name. Both. Nah kayaknya kebanyakan dari kita tuh tahu kamu dari film-film yang kamu mainin ya. Tapi kalau asmara lagi nggak on cam atau on job, asmara tuh orang kayak gimana sih? Pertama temen aku sedikit banget. Jadi kayak aku lebih sering main sama atau spending quality time with my real friends dan berusaha punya apa ya kayak personal space antara aku sama kerjaan. Jadi banyak juga teman-teman di industri yang teman dekat pribadinya juga teman-teman dari industri. Jadi on and off tuh kadang-kadang agak vague gitu kan. Kalau aku teman-teman pribadi aku yang benar-benar pokoknya mau aku ada ups and downs itu benar-benar berbeda dari teman-teman dari industri gitu. Jadi aku senang banget bisa spend time sama mereka dan point of view mereka kan beda juga ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku curhat masalah kerjaan juga, point of view mereka bukan dari orang industri, itu menurut aku giving me different insight lah gitu. How would they describe you? Kayak kadang-kadang kalau lagi cerita sama temen kayak apa gue gila ya terus mereka semua kayak ya emang lu gila deh terima aja. Yeah, that's how they describe me I think. Like honestly, when I first met you, I think my first impression of you was that you're very expressive and you have an energy that's magnetic. Oh my god, thank you. In your own way. Yeah, Lady Gaga vibe. Ada gak sih satu hal tentang diri kamu yang banyak orang salah paham? Oh, mereka selalu pikir aku kayak galak atau fierce banget. Mungkin karena Instagram kali ya, kayak semua foto-foto rata-rata high fashion, terus kayak production value-nya yang serius gitu. Dan aku seneng banget pose yang lebih fierce gitu kan, edgy. Tapi padahal kalau ketemu aslinya kan gak kayak gitu. Mungkin orang-orang udah sering liatnya social media atau lihat aku kerja, apalagi horor gitu, jadi mereka nggak expect aku orangnya berbeda dari yang mereka lihat di layar. Tapi sekarang aku lagi happy banget main TikTok, karena di TikTok aku bisa lebih komedi gitu dan komen orang-orang lucu banget, kayak oh ternyata orangnya nggak horor ya gitu. Jadi kayak new personality yang orang mungkin baru tahu kali ya. Jadi di TikTok aku lebih main, lebih spontan. Kalau di Instagram mungkin lebih kayak lebih profesional, lebih kerjaan, lebih fashion. Jadi aku kayak punya mainan baru sekarang. Iya. Sebenarnya asmara itu orangnya nggak. Iya, dan kayak actually I'm very funny. Yeah? People told me. I think so. Tapi kayak kenapa nggak ada yang nawarin komedi gitu?
Nggak ada orang nawarin komedi, kayak mereka pikir kayak she cannot do comedy gitu kan, padahal sebenarnya kayak gue lucu banget nih gitu kayak. Aku bisa imagine kamu di series sih, dan seriesnya yang lucu gitu. Iya, dan maksudnya aku kayak dulu waktu belajar bahasa Inggris ya SD itu kan mesti nonton film-film terus kan. Aku sering banget nonton kayak Friends, maksudnya kayak those type of jokes gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ya mudah-mudahan deh next year ada project comedy. Amin. Ada nggak satu hal dari diri kamu yang paling banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya penting banget buat kamu? Apa ya yang satu hal yang paling penting tapi orang nggak tahu? Jadi umpamanya kalau orang lain Nggak expect gitu ya? Cuma orang-orang terdekat kamu yang tahu ini tentang kamu, and it's important that people know this about you supaya kamu merasa dilihat. Apa ya? Kok aku jadi bingung? Yang orang-orang nggak expect tapi sebenarnya it's very important. Aku suka banget kerja tuh sendiri ya. Jadi kayak aku ada manager, ada manajemen, tapi kayak datang event tuh kemana atau event atau kerja tuh selalu sendiri, dan kayak I set up everything by myself. Terus kayak aku kadang tuh biasanya nggak ada stylish. Kayak semuanya kayak misalnya orang lihat di Instagram aku red carpet misalnya di Busan pakai baju Hyuncheon gitu, dia nggak tahu kayak 2 hours before kayak aku nge-steam sendiri di kamar hotel yang kayak gitu-gitu. Cuman sekarang kan udah mau 2026 nih, kayak aku lagi kayak berusaha making space for people to enter ini dalam ranah kerjaan. Jadi aku kayaknya gue udah butuh PA deh gitu, kayaknya I need to share the weight of the job gitu, dan butuh PA yang kayak bisa bantu aku, bisa sharing sama aku, bisa aku ajak creative discussion juga, bisa aku ajak grow together with gitu. Jadi I think this part yang aku lagi mau memperbaiki, jadi to let people in, karena aku lumayan tertutup banget, dan apa ya, untuk beberapa angle tuh aku kayak very mysterious gitu. Buat keluargaku juga gitu kan, aku sering banget traveling, kayak sering banget keluar negeri sendiri. Kadang-kadang kayak papa mamaku kayak, dia ngapain ya kesana, kayak dia nggak tahu. A mystery ya. Ya, mystery. And you sound like you really value your independence juga ya, As. Iya, tapi kayak I don't know if it's like the way my childhood created this, karena aku dari kecil tuh suka dititipin mamaku, kayak misalnya ada tanteku di Bali liburan, aku dari SD tuh udah kayak terbang naik pesawat sendiri, ya udah cuman dianterin ke airport, terus aku terbang sendiri, terus di Bali dijemput tanteku. Jadi kayak aku udah sering banget titipin gitu. Jadi sekarang malah kalau misalnya let's say kayak let's do a family vacation, aku yang kayak no. Takut kayak Jadi takut ya, kayak ngeliatin orang-orang family vacation yang bisa big groups gitu, yang 10, 15, 20, mungkin kayak sama sistersnya, sama brothersnya, terus mereka semua bawa pasangan, bawa anak. Aku yang kayak panic attack gitu karena biasa sendiri. Tapi kamu kalau di love life nih, As ya, kan kamu sangat value independence ini. Jadi tipe pacaran kamu apakah yang lebih saling punya kesibukan sendiri, gimana tuh? Aku tuh sering banget long distance relationship. Kayak aku kayak ya emang is it a trauma response? Kayak semuanya tuh long distance, kayak pernah Jakarta Milan, Jakarta New York, Jakarta Paris, Jakarta London. Jadi kayak aku kayak semuanya tuh long distance, kayak I need my own space gitu. Biasanya ya, As, biasa nih aku imagine kalau misalnya kamu suka sama cowok duluan, kamu tipe yang maju duluan atau nunggu? Gimana ya, biasanya tuh aku ketemu cowok di acara. Jadi aku semua pacar aku tuh nggak pernah ada yang ketemu online. Jadi semuanya tuh masih kayak
Misalnya kita datang ke party, tiba-tiba ada cowok terus kenalan dan masih mutual friends kan. Misalnya dia ada di situ kayak we're in the same event, pasti dia temennya siapa. Atau kayak film festival, ternyata kita workshop film bareng. Kayak aku workshop acting, dia workshop either kayak editing atau director atau producer gitu. Jadi ketemunya tuh di scope yang sama. Terus habis itu biasanya kalau acara-acara kayak gitu kan programnya banyak kan, kayak either tiap malam ada party atau kayak tiba-tiba lunch bareng yuk, walaupun big group tapi kan mulai kenalan. Maksudnya biasanya kan kita pasti udah kayak tiba-tiba kayaknya gue suka sama yang ini nih gitu. Tapi biasanya secara natural karena emang ambience-nya kita mesti ngobrol satu sama lain, it's a film festival kan biasanya. Jadi pasti ngobrol kayak kerjaan lo apa, bikin film apa, terus habis itu ngobrol jadi kayak spending time lebih banyak. Tadinya misalnya lunchnya grup, terus tiba-tiba kabur berdua gitu. Kebayang. Jadi kayak gitu sih, jadi biasanya kalau aku suka, terus habis itu karena ketemunya juga langsung dan di scope perfilman atau film festival atau kayak acara misal fashion week atau party, jadi kayak ada waktu buat kita beneran ketemu ngobrol walaupun itu dalam satu malam, cuman karena udah ketemu duluan dan biasanya sama-sama suka sih, cuman kayak kan pasti cek ombak dulu kan. Kayak ini orang kayak asik nggak diajak ngobrol, kaku nggak, kayak ya udah kalau misalnya you got the vibe gitu baru kayak okay, let's drink something together. Tapi aku biasanya yang aku suka, mereka juga kayak give positive signals juga sih. Jadi rata-rata sih kayak gitu. Either urusannya habis itu to be continued atau enggak kan itu kayak belum tentu ya. Cuman maksudnya at least biasanya karena ketemunya selalu langsung, jadi dua-duanya sih kayaknya welcoming, jadi bisa kejadian tuh the conversation and the next dates, let's say gitu. Biasanya ada chemistry in the air dulu kayak ada zuzuzunya. Jadi kayak bisa in a room full of people, crowded gitu, tapi kayak What do you think though of perempuan-perempuan yang maju duluan? I think it's okay. Mungkin juga ya sekarang tuh cowok tuh agak bingung kali ya make a move karena this movement kayak feminist movement atau woke gitu. Jadi mungkin menurut aku mereka juga kadang-kadang gue salah gak ya kalau gue maju duluan. Kan ada juga yang jadi mikirnya hati-hati, which is it's okay juga gitu. Cuman kan namanya orang gak kenal kan, kita masih cek dulu nih. Dan menurut aku it's okay sih kalau misalnya perempuannya approach duluan, dan pasti kan approach-nya juga kayak ngobrol atau kayak masih kayak at least menurut aku eye contact it's already something sih. Kayak kalau dari jauh eye contact terus kayak pasti one way or another salah satu nyamperin, itu menurut aku udah make a move gitu. Iya, tapi aku kebayang sih As, dalam perkumpulan film itu jadinya ada a common event, a community. Aku kebayang itu bisa romantis banget juga sih. Dan yang romantisnya karena biasanya kita ketemu di kota lain kan. Kayak my last boyfriend itu aku ketemunya di Berlin. Terus pacarannya di New York. Jadi kayak I love this lifestyle. Kebayang banget. Dan kalau dalam PDKT ya As, kamu tipe orang yang gampang terbuka atau takes time buat percaya? Mungkin juga waktu PDKT karena aku emang orangnya dari awal tuh udah kayak gini, kayak yang kayak kamu bilang pertama kali ketemu aku itu sama cowok juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku malah takutnya I'm being too nice atau too easy atau approachable. Jadi kan kadang-kadang maksudnya I don't have any interest, tapi dia pikir
dia nangkepnya jadi salah sinyal. Sebenarnya suka salahnya kayak gitu aja sih, kayak maksudnya kayak ya I just want to be friends gitu. Tapi mungkin dia mikirnya kayak oh my god she's so friendly gitu. Iya. Ya jadi salahnya mungkin kadang-kadang kayak gitu, but like I'm just being me gitu. When do you know that kamu percaya sama seseorang untuk open up? Kayaknya kalau misalnya as boyfriend ya, mungkin kayak after 1 or 2 years of relationship. Jadi kayak tahun-tahun pertama masih kenalan banget sih. Itu udah tahap relationship ya. Cuman kalau misalnya masih dating, menurut aku sih kayaknya pelan-pelan kebuka itu mungkin 3-6 bulan. Itu tapi juga portionnya kan portion dating ya. Maksudnya terus kalau misalnya kita open up as in a relationship as a couple, itu juga portionnya beda. Menurut aku kan manusia tuh kayak bawang ya, kayak slice-nya banyak banget, terus kayak you need to peel it like one by one, dan maksudnya tergantung juga kayak orang ini bikin kita nyaman untuk open up apa enggak, itu kan juga beda-beda gitu. Mungkin di previous relationship aku bisa open up sama dia mungkin setelah berapa lama, tapi in a different relationship beda jangka waktunya. Maksudnya pasti setiap orang bikin kita berubah kan, kayak how we open up and how we react gitu. Jadi kayak tergantung orangnya sih menurut aku. Aku setuju banget sih As, dan it really takes time to know someone, to trust someone. Karena dari pengalaman aku ya, kayak perlu sekitar setahun bener-bener intens untuk bener-bener memahami seseorang ya. Itu juga kadang-kadang masih banyak kagetnya kan after setahun belum, jadi kayak oh my god kayak is this the same person kayak. Iya, bener banget. Ada nggak hal kecil yang bikin kamu merasa aman dan dihargai As dalam hubungan ya? Kayaknya maksudnya the ability to listen sih. Kayak menurut aku kayak semua orang kayak semua kursus atau apa public speaking, how to talk, tapi kayak nggak pernah ada course kayak how to listen. Bener banget. Itu super bener sih, dan aku berasa rare banget ya untuk kita ketemu seseorang yang bisa bener-bener mendengarkan ya As ya. What do you feel are the signs of a good listener? Menurut aku pertama, ini kalau kita ngomongin stranger ya, dia nggak lupa nama. Jadi waktu misalkan event, kenalan, you shake hands with like I don't know hundreds of people gitu. Ya itu juga susah, cuman maksudnya begitu you take time to shake the hand, terus habis itu look at their faces, terus pasti kan nyebut nama, terus at least kita bisa inget namanya, dan misal ketemu orang ini lagi malamnya lagi, maybe kayak queuing up for cocktails or something, atau ketemu lagi mungkin kayak bulan depannya atau kayak 6 months after, terus kayak masih inget namanya, itu kayak it really makes something sih. Kayak maksudnya kayak you really take times to shake their hands, look at the face, and then kayak remember the name. Menurut aku itu kayak one of the quality, karena aku pernah deket sama cowok yang aku udah kenalin sama teman aku, ketemu juga udah kayak 5-6 kali. Tiap kali ketemu, itu siapa ya? Kayak kayak menurut aku banget. Dan kayak maksudnya teman aku ini dia punya restoran. Kayak kita ngedate sekali makan di restorannya temen aku. Udah aku kenalin juga. Terus habis itu ada 2 restorannya. Restorannya temen aku yang satu lagi, lupa lagi padahal udah ketemu. Terus kayak mereka aku undang juga ke premiere aku, lupa lagi namanya. Jadi kayak ketemunya juga bukan sebatas yang lewat doang. Jadi ini kayak bener-bener bareng. Tiap kali ketemu dia nanya itu namanya siapa. Menurut aku langsung kayak either dia emang gak punya ability itu, emang pelupa yang parah banget, atau kan dia pikir kayak ini temennya Asmara siapa sih, gak penting. Kayak kalau misalnya dia tahu nih orang siapa, mungkin kayak someone useful,
for the industry atau apa, pasti dia inget dong. Cuman kan maksudnya kayak lu pilih-pilih orang berarti kan artinya kayak mesti ngelihat dia siapa dulu baru gue inget. Kalau misalnya kayak no use, I will not remember you. Menurut aku it's kayak quality, another quality of kayak being a human sih maksudnya. Kayak bener-bener kalau misalnya lupa terus, maksudnya sekali 2 kali it's very normal. Ini 5-6 kali tetap nggak ingat. Bener-bener. Itu pasti kayak lumayan turn off juga ya, banget. Aku yang kayak, aku sampai bilang kayak, kita kan udah makan di restorannya dia gitu. Terus aku yang kayak, gimana sih nih orang, kayak maksud aku. Gila sih. Tapi aku kebayang ya kamu di dalam entertainment industry dan in general, because I'm not in the entertainment industry, tapi just to confirm, menurut kamu berasanya kayak banyak orang-orang yang memprioritaskan appearances dan akhirnya kamu jadi ngerasa lonely gak? Ada gak momen-momen kayak gitu? Menurut aku pekerjaan ini pada dasarnya lonely ya, karena kayak people only see you as the cover gitu. Terus habis itu everything very surface, first layer. Jadi kayak kadang-kadang tuh apa ya, the essence and the genuinity it's very rare gitu. Makanya begitu ketemu yang benar-benar ketemu orang yang benar-benar kita merasa dia care beneran, menurut aku it's very rare banget. Dan ya orang itu berarti beneran real people, authentic and genuine gitu. Karena menurut aku semuanya gampang banget dilihat, surface-nya semuanya bagus, semuanya kayak glamour, semuanya kayak oh my god premiere, red carpet. Tapi kan it's more than that gitu. Kayak you need like a work ethic to still working in the industry like more than 5 years gitu. Karena tiap tahun juga pasti ada talent baru. Kayak how you keep up to taking care of your quality, kayak your ability to always want to learn. Terus habis itu how you treat your coworkers, kayak gitu-gitu kan it really matters. Padahal orang tuh banyak yang mikir ya industri ini ya cuman kayak the blitz and the glam, padahal sebenarnya it's more than that gitu. Of course. Which aku jadi kepikiran, kamu lebih prefer punya pasangan yang dalam industri yang sama atau enggak? Sebenarnya it's okay kayaknya dalam industri atau enggak satu industri, tapi kayaknya aku butuh orang yang punya high sense of art atau culture. Jadi kayak walaupun dia nggak kerja di perfilman, tapi dia masih ada hubungan kerjaannya sama art and culture sih. Karena kayaknya kalau nggak tuh terlalu nggak nyambung. Terakhir tuh aku pernah pacaran lama banget sama private banker. Itu kayak all he talks about is money, kayak okay, invest in my film gitu kayak kayak ngomongin duit, dan dia private banker itu duit orang juga bukan duit dia. Jadi kayak maksud aku kayak my god this is so boring gitu. Iya sih, mutual interest tuh penting banget ya, Iya menurut aku, or at least kayak dia interest sama yang aku kerjain atau aku interest sama yang dia kerjain gitu, genuinely ya, bukan cuman kayak nanya kayak oh, okay, what did you do today, kayak how's the shooting, itu kan ya ini banget kayak maksudnya cuman selewatan aja gitu. Tapi kayak maksudnya dia ngerti nggak kayak what kind of actor that I want to be, kayak what kind of project that I want to develop, terus kayak my dreams, my vision and mission, itu kan dia mestinya ngerti juga ya. Cuman kalau misalnya orangnya nggak ngerti, makin susah buat kita grow together kan, karena fondasinya kan beda. Aku ngelihat dunia kayak gimana, dia ngelihat dunia kayak gimana gitu. Jadi kayak salah nyambung kayaknya. Iya. Aku sangat relate dan kebayang ya, karena itu juga satu bagian dari compatibility gak sih menurut kamu? Kayak kamu pernah gak ketemu sama seseorang yang di industri yang berbeda, tapi karena keinginan tulusnya yang ingin mengenal kamu, walaupun gak 100% ngerti, tapi dia bisa converse sama kamu tentang hal-hal yang kamu lakuin. Ada juga yang kayak gitu. It's actually nice juga sih. Tapi kadang-kadang juga yang kayak minusnya menurut aku kan syuting tuh susah ya. Atau kayak syuting tuh kayak gimana, maksudnya
proses pre-production, shooting, post-production itu kadang-kadang enak juga dapet yang orang yang dari industri karena they really understand gitu. Ya tentu semua orang ada plus minusnya. Mungkin I get this from this type of person, terus yang the other part I get this from this type of person gitu. Jadi kayak in the end menurut aku yang sesuai sama fase hidup kita sih, karena kayak kita kan tiap fase kehidupan juga kita berubah ya, we transform to different person, terus mungkin our needs itu juga berubah. Jadi kayak mungkin yang aku butuhin sekarang beda sama yang aku butuhin kayak 5 tahun lalu gitu. Ngerti banget. Soalnya aku pernah nih sih deket sama cowok. Dia bener-bener sincere sih, pengen get to know me, get to know my interest. Tapi dari asalnya mungkin kayak kamu waktu itu sama private banker sama kamu di industri art gitu. Jadi kayak sebenarnya hatinya masih gak nyambung dan akhirnya merasanya tetap gak nyambung gitu loh. Dan si mantan aku ini yang private banker akhirnya sama private banker juga. Sekali mereka ngomongin money tiap hari. wow. Tapi aku salut banget sama kamu As, because I personally love horror movies and we love your acting, my husband and I. Thank you. Dan sebagai seseorang yang gigih berkarya ya, As, dan kamu juga udah meraih sukses dalam dan di luar negeri. Kamu pernah ngerasa kamu harus ngecilin diri supaya laki-laki nyaman gak? Ngecilin diri pernah sih, kayak try to comfort him, tapi kayak mungkin little details, kayak misalnya waktu itu aku di Locarno Film Festival 2022, filmnya Stone Turtle, terus kayak film aku nominated Best Film, directornya juga nominated Best Director, co-actor aku juga nominated Best Actor, aku pun nominated Best Actress. Terus biasalah kayak kita di Locarno, terus teman-teman aku pada datang, ada yang datang dari Milan, ada yang datang dari Zurich, ada yang dari Amsterdam, semuanya pada naik kereta kan. Ada yang keretanya seharian kan, yang dari Amsterdam berapa belas jam tuh di kereta. Kalau Zurich dekat, Milan masih jauh, tapi kayak semuanya ngumpul. At the end of the premiere, ya kita pengen kayak beli champagne, mau toast, apa segala macem. Terus si mantan aku nih bete banget. Jadi dia yang kayak, dia gak mau ikut toast, dia gak mau cheers, dia ninggalin kita. Jadi kayak dia ninggalin grup ini, terus dia jalan aja gitu dengan mukanya yang bete. Terus temen aku semuanya mau ngerujak dia kayaknya kayak this guy gitu. Cuman at that time kan aku juga gak bisa marah ya. Maksudnya kayak why you ruined my night gitu. Actually I could have done that gitu, tapi I didn't gitu. Aku cuman yang kayak masih ngeladenin dia dengan baik-baik gitu. Jadi kayak maksudnya menurut aku itu juga ngecilin diri sih. Maksudnya I supposed to bener-bener kayak ngeluarin semuanya, kayak lo kenapa kayak gini, kayak you ruined everything, it's my night. Kayaknya dia juga gak suka I got the spotlight. Tapi aku juga yang kayak ya kan gue aktrisnya ya gitu. Maksudnya kenapa lu ribet gitu kan. Maksudnya bener banget. Dan mungkin tipe-tipe yang kayak gitu yang aku bilang ngecilin diri. Tapi gak pernah sampai kayak misalnya aku dapat tawaran film, terus misalnya pasangan aku kayak jangan diambil ya, aku gak suka filmnya, misalnya kayak gitu sih gak pernah ya. Maksudnya aku semuanya tetap take control, tapi untuk beberapa situasi yang aku dapat spotlight, misalnya juga waktu itu Cairo International Film Festival 2019, aku ingat banget aku pakai baju sapto panjang banget, terus dia yang kayak bajunya panjang banget, kayak menurut aku itu udah kayak mengecilkan kita, kayak it's a red carpet bro, kayak what do you expect, kayak I'm going to twirl gitu. Terus dia dengan komen-komen kayak gitu kan, dia bikin kita jadi kayak bikin kita at least kayak trying to dim our light gitu. Kayak bajunya panjang banget yang itu. Terus kayak misalnya aku pakai anting mahija, kayak antingnya gede banget, yang kayak kayak rese aja. Kayak kenapa sih? Komennya nyebelin banget, iya, sumpah.
Dan aku berusaha accommodate itu. Aku kan cuman bilang, ya kan ini bajunya Sabto emang panjang, terus Mahija emang antingnya gede-gede. Maksudnya instead of aku kayak dude shut up, kayak 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 I'm going to walk this red carpet, kayak what do you expect gitu. Banget lah. Kayak gitu sih, mengecilkan dirinya. Cuman menurut aku part of growing up juga itu aku umur between 25 ke late 20s sih. Jadi maksudnya dan si cowok ini tuh kayak 10 tahun lebih tua. Jadi mungkin ada aku umur segitu juga kayak masih bingung kali nanggepin situasi kayak gini gimana. Ya kalau sekarang digituin kayak tinggal aja kayak Bener-bener. kayak bye. Bye banget. Itu tapi understandable banget lah. Kayaknya kita semua pernah mengalami fase-fase yang kayak gitu ya As ya. Tapi sebelumnya ada gak sih tanda-tanda yang halus bahwa dia tuh gak suka gitu, bahwa kamu tuh di spotlight? Kayaknya ada sih, cuman dulu kan masih kayak denial kali ya. Dulu. Misalnya kalau ngomong dia kayak tiap kali conversation pasti semuanya ujung-ujungnya kayak dia yang ambil alih. Terus misalnya kita makan rame-rame sama temen, misalnya teman-temannya dia mau kenalan kan sama aku, terus nanya-nanya tentang film-film aku tuh nggak bisa ngejelasin, dia yang ngejelasin film-film aku. Dan karena dia bukan orang Indonesia kan, point of view-nya juga salah terus kan. Maksudnya kan ini walaupun itu horor atau film yang bukan art house banget juga, tetap kan ada perspektif budayanya kan, as Indonesian gitu, as someone that is coming from Southeast Asia. Terus kayak kenapa horor tuh it's part of our culture, kenapa horor tuh laku banget di Southeast Asia, itu kan udah mendarah daging. Dan menurut aku yang bisa ngejelasin ya kita lah, terlebih kayak maksudnya ya I'm the actress gitu. Of course. Tapi selalu dia yang jelasin dan selalu salah kayak jadi kayak kalau dibenerin marah, pokoknya kayak gitu deh. Jadi dia pinginnya semua orang dengerin dia. Jadi menurut aku tanda-tanda NPD sih lama-lama. Iya. Setelah mengalami semua itu As, kamu ada gambaran gak cowok kayak gimana yang sebenarnya kamu butuhin? Nah ini tuh juga aku sebenarnya kayak masih bingung ya. Dan relationship itu tuh lumayan lama, kayak 6 tahun gitu. Jadi aku sekarang juga masih mikir sebenarnya aku tuh butuhnya yang kayak gimana. Cuman at least kalau udah ada tanda-tanda yang kayak gitu aku langsung gak mau. Iya. Jadi at least yang nggak kayak gitu. Betul banget. Kayak bagian dari mengenal diri, kayak apa yang kita butuhin tuh starts with knowing what isn't for us, nggak sih? Ini in general ya, ke semuanya banget sih. Oke. Kalau kamu disuruh milih antara cowok yang dominan dan yang gak dominan, kamu milih yang mana? Aku sebenarnya suka sama cowok dominan, kayak tertantang gitu. Tertantang. Ya tapi jangan yang toxic lah, maksudnya dominannya masih sewajarnya lah. I like to feel secure. Maksudnya aku ngerasa yang aku cari dari cowok juga kayak mental provider. Walaupun maksudnya kayak aku juga independen dan I can provide myself gitu, tapi the mentality to provide for the spouse atau the family menurut aku tuh penting banget punya mentality kayak gitu. Itu dari zaman batu kan, mental cowok kan yang providing, mental perempuan yang taking care gitu. Maksud aku juga pingin punya kualitas itu di hubungan ini gitu. Terus habis itu yang bisa ngasih security sih, feeling being secured. Karena aku ngerasa pacaran yang zaman dulu mungkin aku tuh kayak ada di fly or fight mode gitu loh. Jadi kayak nih jangan-jangan bentar lagi kenapa ya, ada apa ya, dia bakal marah gak ya. Jadi kayak tegang terus, nervous systemnya jadi kayak jadi aku juga pengen yang tenang, kayak I want to be chill gitu, I want to feel light, I want to feel soft. Kayak udah capek kerja, udah capek, ibaratnya kayak kerjaan aku draining banget. Dan maksudnya my life is for public appearance juga kan, maksudnya
kayak gitu kan capek, walaupun kita senang gitu. Cuman kayak I want to come home to feel safe sih sebenarnya gitu. Kebayang. Apa menurut kamu 3 tanda cowok yang punya provider mindset? Yang pertama punya pekerjaan ya. Pasti itu. Kalau enggak gimana provide? Pasti. Punya pekerjaan yang dia suka dan dia passionate for it ya. Jadi kayak dia juga kayak mau naik level terus gitu, kayak what next, how to grow kayak gitu. Dan mungkin punya mental yang adventurous juga, jadi kayak selalu looking for something. Tapi juga menurut aku sih gentle ya, harus gentle. Iya, gentle tuh penting banget ya, apalagi cewek kan kalau disentil dikit diam-diam bisa aduh gitu. Yang bisa calm me down. Terus menurut aku yang penting juga nggak pelit, karena maksudnya dia punya mental provider, mungkin juga making ya he's making let's say kayak good provider gitu. Tapi kalau pelit juga zong. Jadi kayak Bener. jadi nggak boleh pelit. Itu setuju banget sih. Ada pengalaman nggak? Iya pernah banget. Terus aku kayak oh my god, kenapa dia pelit banget, nggak kuat. Menurut kamu apa yang diconsider pelit dalam hubungan? Jadi cowok-cowok kan juga suka kayak oh my god, ini perempuan-perempuan sekarang screaming for equality gitu. Cuman maksud aku what is equal? Kayak maksudnya kalau income lo 10 kali lipat daripada income gue, ya let's say kita nggak bisa 50-50 paying the rent atau 50-50 paying the school, ya hitungannya tetap 1:10. Kayak maksudnya what can I contribute ya segitu gitu. Apalagi let's say aku kan pengalaman juga pacaran biasanya sama foreigners, kayak they're making US dollars atau euro. Kayak ya masa aku udah making in rupiah terus spending money in euro, itu kan juga kayak biasanya orang dari luar bawa uang masuk, ini aku making rupiah spending in Europe and US. Kayak Lumayan nih itu. Jadi maksudnya aku juga pengen mereka ngerti kayak ya of course 50-50, tapi kayak look at the background juga. Jadi kayak maksudnya nggak bisa se-black and white itu sih considerationnya. Jadi kayak ya aku pengen mereka juga ngerti background kita, maksudnya coming from Indonesia. Terus juga kadang-kadang si foreigners ini nggak ngerti susahnya bikin visa kan, karena mereka lahir juga dengan paspor yang kuat. Jadi kayak mereka nggak ngerti susahnya bikin visa, ngumpulin kayak our financial report, terus kayak surat dari kantor, apa segala macam. Mereka tuh nggak pernah struggling di area identity gitu. Jadi menurut aku punya orang yang at least trying to understand. Ini kan masalah rooted banget ya, background. Ini kan baggage kita kan, dengan segala identitas kita yang terlahir di negara ini gitu, itu kan bawaan kita. Cuman kayak at least to have someone who understand that, I think it's pretty nice daripada yang kayak misalnya aku butuh bikin visa terus dia yang kayak ya udah tinggal bikin aja. Yang kayak emang apa susahnya, kayak even nggak nanya syaratnya apa atau kayak what could I do to help you kayak gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya mereka bisa bantuin let's say surat sponsor atau maksudnya banyak banget lah ya. Ini udah long distance relationship, beda paspor juga. Jadi Iya lagi. masalahnya banyak. And that's interesting karena menurut kamu ini bener nggak bahwa bagian dari having provider mindset itu ada willingness untuk memberi pengertian ke pasangan juga. Jadi it's not about the money doang, tapi lebih the attitude gitu. Jadi kayak providing is not only financial gitu kan, providing kayak your space, terus kayak your mental and emotional ability, kayak untuk mengayomi pasangan kamu. Terus habis itu
Ya pokoknya nggak cuman financial lah, kalau ibaratnya financial doang it's kayak apa ya, very first layer and very transactional menurut aku gitu. Jadi dan kayak apakah dengan dikasih uang masalahnya selesai kan juga belum tentu gitu. Kayak ada hal yang juga nggak bisa dinilai pakai uang kan, kayak the value-nya juga beda gitu. Bener banget. Dan kadang menurut kamu ada perbedaan gak sih antara dominant dan domineering? Domineering dari kata-katanya aja udah kayak kok aku pusing ya dengarnya. Kayak oh my god, my private space gitu. Kayak please don't enter gitu. Ya kan kayaknya ada distinction ya, maksudnya seseorang yang dominant bisa nggak domineering, tapi seseorang yang domineering pasti dominant. Tapi domineering tuh kayaknya Domineering kalau dari kata-katanya aja vibe aku tuh ngerasanya dia kayak mau invading people's space gitu. Dan menurut aku kayak itu agak-agak nggak nyaman ya kalau buat aku. Maksudnya dominant mungkin kayak decision making dan lain-lain, tapi kan everything kayak put in consideration kalau misalnya we also need to have the discussion. Kayak misalnya kayak oh I think I prefer this, tapi kayak what do you think, kayak I might be also wrong, kayak misalnya kayak gitu. Tapi kan dia berarti punya ide buat mencetuskan pendapat dia. Ada juga kan yang kayak mau apa, oh nggak tahu gitu kan. iya. Yang kayak gitu-gitu aku juga kayak capek banget ya, kita udah kerja seharian ngafalin dialog restoran tetap gue yang mesti milih gitu kan. Kayak Bisa membuat keputusan sendiri ya, iya, kayak ya. menurut aku juga kayak mungkin aku sebagai perempuan juga seneng dapet cowok yang kayak ngasih ide gitu, kayak ada ini nih baru buka mau coba nggak, atau kayak malam ini kayak seru deh kita kesini, atau kayak pengen nonton apa, dia yang pilih filmnya. Karena juga perempuan kalau misalnya yang kerja terus kayak taking care of the house juga, terus masalah romance juga restoran yang mesti dia yang milih, terus habis itu program intimate relationship as a couple dia yang kayak mesti ngasih ide. Kayaknya ini mestinya kita ke Bali deh, kayak maksudnya ya pasti perempuan pengen banget lah yang kayak I already book something for our weekend in let's say kayak Labuan Bajo gitu, all settle, kayak udah tinggal berangkat. Itu kayak oh my god yes yes right. Ingat ya cowok-cowok yang mau deketin Asmara, kayak plan, kayak book a trip. I need project deck proposal. Aku tuh kepikiran nanya ini kenapa, karena tadi kamu bilang kamu prefer cowok yang lebih dominan kan. Tapi tipikal cowok yang dominan itu biasanya ceweknya harus banyak compromise. So I was just wondering, menurut kamu apa itu healthy compromise dan apa compromise yang unhealthy? Kayaknya sih aku lagi mikir ya, kayak did I compromise a lot? Kayaknya enggak. Maksudnya I'm just being me. Tapi kayak dia dominannya lebih yang punya ide, lebih kayak bikin plan, lebih yang kayak ya itu dominannya sih. Jadi positif, sound dominannya positif, bukan yang kayak untuk masalah rumah tangga kayak anak kita sekolah di sini, yang kayak bukan kayak gitu, malah dominan yang tipis-tipis menyenangkan gitu. Tipis. Dan aku sih sampai sekarang nggak pernah ngerasa compromising a lot. Walaupun sama the failed relationship juga enggak. Jadi kayak misalnya aku dulu sering banget bolak-balik Milan, kayak 10 tahun kali aku kayak sering banget dalam setahun 6 bulan aku di Itali. Mungkin kalau dihitung kayak gila gue ngabisin duit berapa nih buat bolak-balik, kayak I paid everything by myself ya, dia nggak provided the relationship ya. Aku bukan yang kayak gila gue buang-buang duit banget beli tiket apa segala macam. Aku nggak ngerasa itu compromising. Jadi aku yang kayak ngerasa ya udah kayak I'm happy to do it. Kalau misalnya next time ya I prefer dapet pasangan yang pingin provide juga. Ini kan kayak lesson learned juga gitu. Dan maksudnya 10 tahun dari 2013 ke 2023 aku sering banget kayak half of my life I live between Jakarta and Europe. Aku kayak how many kayak connection, networking, also in professional point of view,
itu growing juga. Jadi kan ibaratnya kalau nggak ada urusan pribadi ini kan aku juga nggak spend so much time. Jadi maksudnya ada juga sih positifnya. Jadi aku nggak nyesel atau kayak aku ngerasa kayak oh wasting so much time gitu, nggak juga sih. Kalau misalnya ya, and thankfully kamu juga berasanya itu bukan compromise ya, itu sesuatu yang kamu senang untuk lakukan juga. Bener. Tapi dalam situasi dimana misalnya kamu merasa kamu compromise too much, how would you bring that up to your partner? Biasanya kamu yang perlu waktu dulu menyendiri atau langsung diomongin atau gimana, As? Kayaknya aku orangnya suka punya waktu menyendiri dulu biar kayak diendapin dulu problemnya, kayak sebenarnya what do I feel, kayak what is the real problem. Kalau misalnya gue bereaksi kayak gini, is this the right reaction atau kayak malah spark another problem, kayak gitu-gitu sih. Tapi kadang-kadang kalau misalnya diendapin dulu malah jadi kayak ya udah deh nggak usah dibahas lagi. Dan menurut aku itu nggak bisa sih kayak gitu, kayak mesti diomongin sampai beres. Dan itu bagus juga untuk relationshipnya, jadi you reach another level kan, kayak to get to know each other. Dan kayak kalau ada problem kayak gini sebenarnya dia seneng solvingnya kayak gimana, aku seneng solvingnya kayak gimana. Jadi kayak hubungannya juga growing, nggak cuman surface level masih kayak dating semuanya masih lucu gitu. Itu ya bahayanya kalau didiemin. Jadi yang tadi kata kamu, it stays surface ya akhirnya ya. Masalahnya nggak kelar, terus habis itu itu ketimbun juga kan walaupun kita nggak sadar. Terus tiba-tiba nanti ada triggernya bisa keluar tuh kayak kamu 5 tahun lalu kayak Itu menurut aku banyak banget sih Iya kan? orang yang ngalamin hal itu juga ya, As ya. Jadi penting banget ya tadi kata kamu untuk punya pasangan yang punya provider mindset, good listener, dan juga gentle. Itu kan green flags-nya nih. Kalau menurut kamu, apa red flags yang harus diwaspadai ketika PDKT? Ya, yang pasti dari awal ngobrol udah kayak me gitu. Misalnya kita lagi cerita apa, kalau gue kayak semuanya tiba-tiba dirubah jadi point of view dia. Terus kadang-kadang juga ya kalau sama foreigners kayak maksudnya dia juga mesti accept where we're coming from. Yes, kalau sesama orang Indonesia juga dia juga mesti accept. Cuman kalau misalnya sama foreigner kan gapnya lebih gede lagi kan, kayak backgroundnya beda, kayak segala macamnya beda gitu. Jadi aku juga nggak mau punya pasangan yang ngelihat kita cuman yang kayak surface exotism yang kayak gitu. Exotism kayak apakah aku anggrek gitu kan terus. Tapi juga kayak accept me where I'm coming from gitu, and trying to understand where I'm coming from juga. Itu kan juga kayak maksudnya kayak another layer ya, kayak trying to udahlah punya masalah di luar itu in a relationship juga susah, tapi ini plus decolonization kayak another thing gitu. Iya. Kebayang sih. Tadi kamu ada mention bahwa kebanyakan kamu tuh datingnya sama foreigners ya, As. Tapi kamu pernah date somebody in Indonesia nggak? From Indonesia? Kayak waktu aku kuliah, terus habis itu aku pulang dari Italia, sempat pulang ke Jakarta, itu aku pacaran juga sama orang Indonesia. Terus adalah sempat deket tapi nggak pacaran gitu. What is the main difference? Sebenarnya mungkin kan itu tergantung orangnya ya. Kadang-kadang kita juga ya namanya jatuh cinta juga nggak milih kan. Maksudnya kayak ya you fall in love terus tiba-tiba orangnya itu gitu. Kalau aku sih aku suka challenge sama adventure. Itu yang aku dapetin kalau misalnya pacaran sama foreigner. Karena kan ya mau ketemu aja bikin visa dulu gitu. Bukan tinggal kayak masuk mobil jalan gitu. Enggak, ini kayak laporan keuangan, laporan ini kayak mau ketemu ribet. Maunya ribet. Masih kayak terbang 12.000 kilometer gitu kan.
mau terbang kayak berangkat tanggal 13 nyampe 15 kayak di jalan aja 2 hari gitu kan. Ada struggle ya. Gitu. Jadi menurut aku tuh kayak it adds to the value kayak do I really want to be with this person. Nah, kedua emang aku suka adventure kan. Jadi it adds the flavor. Ketiga mungkin aduh takut dijudge tapi kalau sama foreigner I feel like I don't really need to bukan take care ya, what's the right word, tapi kayaknya kalau sama Indonesia aku agak takut sama keluarganya tuh. kayak benar-benar enggak takut sama keluarga kayak mertua Indonesia. Aku punya pengalaman yang agak mencekam lah. jadi sedangkan kalau sama foreigner ya lebih ya kamu pacaran sama orang ini ya kamu pacaran sama orang ini, dikenalin ke keluarganya ya kenalan, tapi kayak bukan berarti lo ngurusin keluarga itu gitu. Atau kayak misalnya ibu mertua atau bapak mertua atau sepupu apa ada yang nggak suka sama kita juga bodo amat gitu kan. Dan biasanya si pasangan ini yang dari pengalaman aku ya lebih fight buat aku, bukan yang kayak tapi kata mama, tapi kata papa gini. Itu tuh aku nggak pernah tuh. Kayak kalau sama foreigner urusan-urusan kayak gitu kayak tapi kata mama aku nggak boleh ketemu kamu. Padahal orangnya juga udah dewasa. Tapi maksudnya kadang-kadang masih ada kayak gitu kayak sorry aku mesti cancel karena aku mesti nemenin mama apa. Dan yang kayak gitu kan kadang-kadang ya emang ada yang emang mesti sesuatu important dan ya of course spend your quality time with your family. Tapi kan ada juga yang misalnya orang tuanya emang gak suka sama kita terus kayak someone is trying to sabotage the relationship kan juga ada. Iya. Dan aku dari pengalaman aku pernah punya pengalaman cowok yang memberikan sinyal kalau misalnya dia tuh gak ngebelain kita di depan keluarganya, malah aku ngerasanya kayak is throwing me under the bus gitu. Kebayang banget. Nah urusan keluarga tuh aku ngerasa nggak pernah ada masalah sih kalau sama foreigner for now, hopefully nggak. Tapi itu kebayang banget sih As. Dan itu menurut aku topik yang sangat menarik ya, karena aku tuh sempat ikut satu namanya like a healing thing, namanya family constellation. Iya, aku pernah lihat bukunya. Iya. Pernah mau daftar tapi belum. Iya. Nah, di family constellation itu dia bilang bahwa ketika kita udah berpasangan, itu menjadi keluarga core kamu, bukan your parents or your siblings or your cousins gitu. Menurut kamu, what are your thoughts on that? If you lived in an ideal world and in an ideal family, gimana sih harusnya? Ya menurut aku ya yang mesti diprioritasin ya pasangan kita, karena kita nggak bisa berfungsi dengan baik untuk let's say keluarga, orang tua atau anak kalau misalnya ada anak, kalau hubungan kita sama pasangan kita nggak sehat. Kayak maksudnya kadang-kadang ada yang belain anaknya lah atau belain ibunya lah, cuman terus malah jadi berantem sama pasangannya gitu kan. Sebenarnya kan kayak orang tua mesti accept this is our decision gitu, dan mudah-mudahan decisionnya benar dalam arti pasangannya baik, pasangannya tidak toxic, ya itu decision yang benar kan. Ada juga kan yang satu keluarga berusaha ngingetin kayak ini cowok red flag apa terus tetap diperjuangin, terus ujung-ujungnya kayak ada yang jadi korban KDRT gitu-gitu kan juga ada. Jadi kayak maksudnya every case is different menurut aku. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kita memang dapat rezeki jodoh yang baik dan sehat secara mental dan jiwa raga, menurut aku ya memang mesti di-maintain adalah pasangannya. Baru tuh kalau misalnya hubungan kuat as a couple dan kayak household antara keluarga atau anak itu jauh jadi lebih sehat lagi gitu. That's a valid and powerful point sih As, karena iya sih aku sempat lihat reel deh waktu itu. Kalau misalnya kita fokusnya misalnya berpasangan nih, terus kita fokusnya ke anak tapi melupakan the core relationship, tapi akhirnya si anak juga akan memodel hubungan kita sama pasangan kita kan.
Jadi emang sepenting itu sih. Dan itu kan biasanya kayak gitu malah yang kayak klise story-nya kayak suaminya terus merasa nggak diperhatiin, terus di rumah jadi kayak nggak ada power, dikata-katain terus sama istrinya atau apa, terus malah dia kesepian terus kayak mencari solusi di luar sana gitu kan biasanya kan banyak masalah kayak gitu kan. Betul. Jadi emang mesti kuat antar pasangan, jadi kayak ya suaminya juga pulang ke rumah ketemu istrinya kayak at least mulainya tuh udah kayak happy, bukan yang kayak pulang yang langsung kayak dipelototin langsung yang kayak ya ngapain pulang lah dia. Iya banget, kebayang. Kalau soal cinta ya As ya, kamu ada gak sih hal-hal yang masih pengen kamu pelajarin atau masih kamu pengen explore? Maybe questions about love. Mungkin question about love. Apa ya? Tahu yang kayak apa ya? Apa ya? Question about love. Apa ya? Atau about relationship in general. Menurut aku challenge between love, relationship itu gimana kita juga nggak kehilangan identitas kita sebagai suatu pribadi atau individual. Karena kadang-kadang begitu kita punya pasangan yang diprioritasin juga hubungan as a couple. Jadi meaning kan ini challenge ya. Bisa tiba-tiba dapat kerjaan yang bagus banget buat karir kita, tapi kayak mesti diambil apa enggak, mungkin kayak lokasinya beda, terus mesti jadi LDR atau kayak banyak poin-poin yang mesti dipikirin, kayak growth antara relationship sama individual tuh kadang-kadang nggak sejalan kan. Maksudnya in general mungkin growth di individual bagus dan membawa growth di relationship juga bagus, tapi kan juga kita nggak pernah bisa nebak pasangan kita react-nya seperti apa. Jadi menurut aku sih yang paling challenging sih supaya kita nggak kehilangan jati diri kita sih in a relationship. Banyak orang pasti bisa relate sih sama hal ini ya. Dan I can imagine apalagi sebagai actress yang tadi kamu bilang kan, demand-nya kan bener-bener heavy ya. Kadang kamu harus relocate ke kota lain atau even negeri lain gitu. Berarti kamu bener-bener merasa kamu perlu seseorang yang bisa memahami seluruh demands tersebut kan. Dan itu challenging banget kan. Misalnya sekarang masih kayak pengalaman aku tahun ini, kayak Juni aku full sebulan di Bali, terus Juli aku sebulan full di Takengon. Maksudnya kalau misalnya it's a normal relationship, pasti kalau punya pacar misalnya di Jakarta, pasti dia kayak challenge sendiri kan, kayak aduh ditinggal 2 bulan gak ketemu itu. Cuman kalau misalnya dapet yang pas dan misalnya sesuai juga sama schedule kehidupannya dia, mungkin kadang-kadang juga dia bisa nyamperin ke lokasi syuting atau apa, dan maksudnya respect my choice juga. Misalnya kayak I really want to be in character, kayak kita gak bisa ketemu dulu misalnya 2 bulan. Kayak gitu kan juga challenge kan. Ya ini masih mending 2 bulan kan, syuting yang di luar negeri kayak bisa setahun. Iya benar. Jadi ya I don't think it's easy juga sih dating let's say an artist per se gitu, karena mungkin kayak cara pikir kita atau cara kita ngelihat dunia atau cara hidup kita juga berbeda. Nah makanya juga kadang-kadang lebih gampang sama orang yang deket ke industri karena mereka bisa lebih paham. Gila ya, kamu udah LDR terus ya, sangat pengalaman gitu ya. Makanya kayak kalau urusan syuting-syutingan gak terlalu masalah, karena kayak base relationshipnya juga udah long distance. Oh iya bener juga ya. Jadi kayak misalnya aku udah lagi kosong nih schedule, terus kayak misalnya kita ketemu di mana gitu. Apa kunci LDR yang sukses, As? Dua-duanya sibuk. Tidak boleh ada satu yang nganggur. Iya sih. Sama menurut aku mesti kayak ada schedule tertentu sih buat kayak catching up, sama
schedule tertentu untuk ketemu juga, jadi kayak mesti dijadwalin juga mau ketemunya kapan dan di negara apa gitu. Terus LDR juga nggak bisa terus-terusan, jadi kayak mesti ada plan-nya. Kayak oke, misalnya within 2 years I'm relocating, misalnya kayak gitu. Dan menurut aku juga relocate-nya juga bukan buat pasangan ini, relocate-nya for me. Jadi kayak misalnya let's say aku mau ngambil sekolah lagi, makanya aku relocate, atau kayak aku misalnya mau mencoba challenge baru, misalnya pindah terus kayak let's say untuk cari agent atau casting atau to start from zero in another city. Jadi kayak core-nya tuh buat aku, si pasangannya ini mau kita tiba-tiba satu kota, ya itu kayak bonus gitu. Karena kalau misalnya kita pindahnya buat dia, if something goes wrong, kita pasti nyalahin kan, kayak ini gue sebenarnya pindah buat lo nih, yang kayak gitu. Kayak I throw everything away in Jakarta just for you. Nah tapi kalau misalnya kita pindahnya buat diri kita, itu kan kita nggak bakal ngomong kayak gitu. Kayak misalnya let's say emang gue pengen ngambil S3 kok misalnya, atau emang gue pengen coba casting mau dapet atau mau enggak, kan itu masalah ntar. Let's say kalau misalnya berhasil, ya it's fun and it's growing. Kalau misalnya nggak berhasil, kayak what's the next plan. Jadi kayak maksudnya aku sih nggak mau gimana caranya supaya si pasangan ini nggak jadi center of my life. Kayak I'm the sun. Tapi ngomong-ngomong tentang menjalani hubungan tanpa kehilangan jati diri, itu yang kayak kamu udah lakuin udah kayak bener-bener on track banget gak sih rasanya? I hope. Aku sih biasanya denger cerita-cerita kayak gini tuh dari teman-teman aku yang udah punya anak. Mereka yang kayak I don't want my identity to be seen only as a mother gitu. Banyakan sih yang kayak gitu sih. Jadi tapi nggak dipungkiri orang yang juga memutuskan nggak punya anak atau memang belum punya anak, mereka juga kadang-kadang ngerasa kehilangan identitas, cuman jadi kayak pasangannya siapa gitu kan. The wife of atau kayak the girlfriend of, kayak dikenalinnya juga kayak gitu, yang kayak hey gue juga punya nama loh kayak Iya benar, jadi kayak buat status ya, as a role gitu. And let's zoom out for a second ya, As. Menurut kamu, apakah menikah itu suatu keharusan? Buat aku, karena kita tinggal di kehidupan duniawi yang penuh sistem ini, keharusan. Tergantung ya kita tinggal di negara mana ya. Sekarang di Indonesia lebih mudah sih untuk sistem, lebih ke untuk sistem sih, bikin segala macam dokumen, data-data, birokrasi yang kayak gitu-gitu. Kita mikirnya begitu-begitu aja sih. Practically ya, speaking, yang kayak lebih kayak insurance dan warisan. Maksudnya kita nggak pungkiri lah itu mesti diurusin gitu. Print up, kayak maksudnya kalau menurut aku, dan apalagi aku tadi bilang aku suka I like to be secure gitu. Sebenarnya enak-enak juga sih kalau misalnya aku juga tipe yang adventurous, kayak menikah perlu apa enggak, cuman kita masih hidup dengan sistem yang seperti ini. Menurut aku that's part of the system, and mau nggak mau kita lari dengan gaya hidup hippie kayak gimana pun, teritorinya tuh masih di suatu negara yang pakai sistem tersebut. Jadi kayak kita hidup nggak bisa lari dari situ. Jadi daripada kita susah-susah bikin teori yang pada dasarnya kita nggak bisa break karena kita masih hidup dalam sistem, masih bikin paspor, masih bikin KTP, ke rumah sakit masih ditanyain dokumen dulu sebelum dirawat. Menurut aku sih ujung-ujungnya si pernikahan itu perlu untuk that piece of paper. Iya. Kebayang sih, pasti practically speaking juga lebih secure, juga lebih gampang juga ya, As ya. Tapi imagine kalau kita tinggal di dunia yang itu udah pasti secure. Ini bener-bener boils down to us. Menurut, kalau dari pandangan kamu, dari perasaan kamu, apakah menikah suatu keharusan gak buat kamu? Menurut aku enggak kalau misalnya urusan itu ya. Dan maksudnya balik lagi ke pasangan masing-masing, yang mereka butuhin apa. Ada juga beberapa teman aku yang di luar negeri itu baru pada nikah umur 70-an.
Jadi kayak mereka udah tinggal bareng lama banget, udah punya keluarga, anaknya udah 2, dan anak-anak mereka dari pasangan ini ya, bukan yang kayak mereka ketemu divorce, yang perempuan bawa anak, yang laki bawa anak, enggak, ini anak mereka tiba-tiba umur 70-an nikah. Mungkin karena udah yakin gak bakal cerai kali ya, jadi until the end. Maksudnya semua orang punya caranya masing-masing sih menurut aku. Atau kayak di Perancis ada Pax, jadi itu partnership. Jadi nggak nikah tapi secara legal, misalnya aku masuk rumah sakit, terus kayak emergency call-nya si pasangan yang ada di dokumen Pax ini, tapi secara legal dia bukan suami. Jadi kayak pacaran tapi dibikin paper. Tapi aku juga penasaran kan, kayak kalau kayak gitu kenapa nggak nikah aja gitu kan. Tapi mungkin persyaratannya lebih gampang sih Pax, kayak gitu sih. Banyak lah cara-cara yang modern dan sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa sih. Dan mungkin sekarang aku bilang nggak perlu, tapi mungkin tiba-tiba 5 tahun lagi aku bilang ternyata perlu deh gitu. Jadi kayak I don't know, kayak it's always fluid. Yang penting sih ya the love is genuine dan the person is really act as your number one person sih. Kadang-kadang nikah juga punya husband yang tidak bertindak sebagai suami, role sebagai suami juga nggak di-fulfill. Jadi kayak ada juga yang mereka nggak nikah tapi kayak si pasangannya tersebut memberikan apapun itu secara emosional dan financial dan security etc., memenuhi kriteria yang pas buat pasangannya, itu kan juga ada. Jadi kayak menurut aku topik ini ya menarik banget dan bakal terus berubah ya kayaknya seiring perkembangan gaya hidup. Iya. And that's really beautiful, your friends yang akhirnya married at 70. Itu kayak kasih lihat bahwa kadang marriage is just a status, tapi yang sebenarnya real itu cintanya ya. Kayak Kim Cattrall, I love Samantha Jones kan from Sex and the City. Dia baru nikah. Kayak aku lihat di Instagram dia baru nikah berapa minggu yang lalu. I think she's like 60 something, early 60 atau kayak almost reaching 60. Jadi kayak dia baru nikah. Jadi kayak menurut aku sekarang beda banget sih. Kayak this so-called relationship, marriage, etc., kayak you can define what is the relationship that you need kayaknya. Yeah, I really agree with you. Can I ask you something a bit more personal? Oh, takut. Ask, what did your last heartbreak teach you about love? Oh my god, my last heartbreak tuh juga challenging banget sih because it's a non-monogamous relationship. Jadi kayak it's kayak another pool gitu. Cuman kayak menurut aku the last thing that taught me, I think that relationship was useful or what I need at that moment or at that time. It doesn't mean I will need it in the future, that type. Jadi kayak kita juga sebagai manusia berubah kan, kayak I thought I'll fit in with this type of relationship. Turn out kayak it doesn't work for me. Ya udah, it's okay gitu. Life is seasonal. Seasonal banget. Every day is seasonal. Every day. Roller coaster ya. Bener-bener kayak di film gak sih? Tapi kamu pernah gak sih As kayak dalam hubungan ya, kamu ngerasa sendirian padahal kamu lagi sama pasangan? Iya, ada beberapa yang kayak gitu sih. Cuman menurut aku itu kayaknya my younger years kali ya. Mungkin aku juga belum jago untuk communicate what do I want, what do I need gitu. Dan kayak kalau marah tuh masih diem, belum bisa explain, belum bisa komunikatif. Sebenarnya gue pinginnya gue nggak suka cara ngomong lo kayak gini. I expect you if I'm feeling this, I prefer that you behave this gitu kan juga
kayak maksudnya bisa kita komunikasiin. Iya. Gak berasa ya As, kita udah sampai obrolannya sampai sedalam dan sejauh ini. Setelah mengalami semua ini As, cinta sehat versi kamu tuh kayak gimana? Apa ya? Cinta yang sehat. Kayaknya balik lagi sih, the one that loves you for who you are. Kayak ya udah adore you as who you are, kayak not trying to change. Kadang-kadang banyak juga sih pasangan yang kayak misalnya ketemu perempuannya kayak gini, terus mereka adore, tapi begitu mau dijadiin istri, but I expect you to behave differently gitu. Jadi kayak ya kenapa lo sama gue, mendingan lo cari yang udah kayak gitu gak sih gitu. Jadi kayak menurut aku juga ada something weird in the society yang bikin cowok ngerasa in control. Kayak kalau misalnya mau marriage, I expect you to behave like this. Ya vice versa, perempuan juga gitu. Kayak kalau misalnya lo mau jadi suami gue, I expect you to be this. Tapi yang lebih kayak ngerubah personality gitu loh. Maksudnya I mean ya kadang-kadang personality kita yang tentu yang buruk mesti dirubah. Yang toxic juga ya either langsung diputusin atau nih orang bisa berubah apa enggak. Cuman wouldn't it be nice kayak to find someone that loves you for who you truly are and can see the real you gitu without anything else gitu. Kayak dia benar-benar ngertiin kita, benar-benar bisa lihat kita luar dalam dan benar-benar appreciate kita dengan kita yang seperti itu. Menurut aku that's the most important thing sih. To be seen for who you are. Dan even if dalam argument tetap seen for who you are and accepted, tapi ya udah kita bisa lebih baik sama-sama gitu ya As ya. Kalau kamu bisa sampein satu hal tentang cinta ke semua yang lagi dengerin ini sekarang, what would it be? Oh, love is very challenging. Buckle up and get ready. Thank you. Do you have any final words to say or buckle up and get ready? Kayak it's a challenge, yo. Thank you so much As. Udah ngobrol-ngobrol hari ini. It's so fun and thank you for being open and being honest in this conversation. Thank you. I appreciate you. Yay. Can I give you a hug? Yeah. Thank you. Kalau kamu suka obrolan Deep Talk kayak gini, please support me by liking, commenting, and subscribing to my channel. Dan kalau kamu ada guest yang pengen kamu dengerin, spill di komen ya. Until next time, and let's keep growing in love.